Rasil untuk Islam yang satu. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah Subhanahu wa taala kita menjelaskan peran laki-laki. Allah gunakan kata qawwam. Kata qawwam diambil dari kata qaim. Qaim bisa berarti tegak, bisa berarti berdiri, bisa berarti orang yang berperan untuk menegakkan, mendirikan, dan meluruskan. Contohnya fulan qaim ala ahli. Maksudnya fulan yang bertanggung jawab untuk mengurus keluarganya, atau betul-betul bertanggung jawab mengurus, meluruskan keluarga. Nah, qawwam ini kata mubalaghah, superlatif. Artinya laki-laki punya tanggung jawab betul-betul. Untuk apa? Bukan hanya memberikan nafkah buat istrinya, baik itu makan, pakaian, maupun tempat kediaman. Ini merupakan salah satu tanggung jawabnya. Tapi tugasnya lebih daripada itu. Bukan hanya memperhatikan kesejahteraan istrinya, ini bagaimana amanat yang tadinya pada orang tua, mengurus anaknya, membimbingnya, mengarahkannya untuk berjalan di atas jalan Allah, pindah kepada suami. Jadi tanggung jawab suami yang Allah berikan kedudukan satu derajat di atas wanita. Walir rijali 'alaihinna darajah, dalam hak mereka sama, tapi derajat ya, diserahkan pada laki-laki lebih tinggi. Karena apa? Karena harus ada yang mengambil keputusan. Harus ada yang memimpin. Dalam rumah tangga kalau tidak ada pemimpin, kita bisa bayangkan apa jadi. Oleh karena itu seorang laki-laki harus dipersiapkan untuk menjadi seorang pemimpin yang baik. Ini menjadi tanggung jawab apa? Orang tua dan mereka yang bertugas untuk memberikan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau anak kita berikan pendidikan, maju dalam bidang sains atau maju dalam bidang katakan ekonomi, berpendidikan cemerlang, tapi dia tidak memahami kewajiban dia, kedudukan dia sebagai khalifah Allah, akan menjadi petaka. Karena dia akan bekerja tanpa apa? Tanpa tujuan dan arah yang jelas. Karena tujuannya bukan menjadi seorang direktur, manajer, atau menjadi seorang pejabat tinggi, atau menjadi pengusaha besar, bukan. Itu hanya wasilah, sarana. Tujuan dia bagaimana dapat menjalankan amanat khilafah dengan sebaik-baiknya, mengurus baik itu amanat yang ada pada dirinya, hidupnya, umurnya, hartanya, dan semua nikmat yang Allah berikan. Begitu pula istri yang Allah amanatkan di atas pundaknya. Ketika Rasulullah SAW mengumumkan pada Hajjatul Wada, haji perpisahan, Rasulullah mengatakan istausu bin nisa'i khairu. Maksudnya jaga wasiatku pada kaum wanita. Perlakukan mereka dengan cara baik. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah. Karena kalian mengambil mereka itu bukan dengan imbalan materi, bukan. Amanat Allah. Kalian ambil mereka ya, dari orang tua mereka yang merupakan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Kalian dihalalkan untuk menggauli mereka. Bukan seperti seorang laki-laki yang datang kepada seorang pelacur, tapi dengan kalimat Allah. Ini menjelaskan peran laki-laki di sini. Begitu dia menerima amanat, maka kewajiban dia untuk menjalankan amanat Allah. Nah, amanat Allah di sini bagaimana seorang laki-laki betul-betul bertanggung jawab untuk mengurus istrinya, mendidiknya untuk menjadi seorang ibu dan istri yang baik, yang salehah, yang betul-betul menjalankan kewajibannya. Baik atau sedang suka atau sedang ada katakan kesalahpahaman, tetap dia tidak keluar dari agama Allah. Begitu pula suami. Dia bersikap baik pada istrinya, memperlakukannya dengan mulia, bukan karena istrinya baik, menarik, dan di dalam keadaan cinta. Pada saat dia benci, kesal, dia mengeluarkan kata-kata yang tidak patut, perlakuan yang tidak baik. Ini bukan perilaku orang yang beriman.
Jadi dia akan tetap memperlakukan istrinya dengan cara baik dan cara mulia. Semata-mata karena merasa bahwa ini tanggung jawab dan amanah. Dan kelak dia akan dihisab di hadapan Allah. Nah, perlakuan yang baik ini akan membuahkan cinta. Akan menumbuhkan kasih sayang. Akan memudahkan bagi istri untuk mentaati suami. Jadi betapa indahnya firman Allah, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bagaimana kaum pria mempunyai amanat tanggung jawab yang besar untuk mengayomi, membimbing, mendidik istrinya untuk hidup dalam keadaan lurus dan baik. Sebagaimana manusia diciptakan fi ahsani taqwim, tugas suami bagaimana untuk memelihara, memaintain istrinya yang berasal dari pendidikan yang baik untuk betul-betul berada dalam keadaan yang baik. Bahkan kalau masih ada kekurangan pada masa sebelumnya, suami dengan upaya yang baik, dengan cara yang hikmah untuk menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada istri. Itu merupakan peran utama yang mendasar bagi seorang laki-laki. Oleh karena itu, bagaimana mungkin dia akan meluruskan istrinya kalau dia tidak tahu apa yang harus dilakukan? Maka sebelum dia menjadi seorang suami, dia harus tahu betul-betul kewajiban suami, tugasnya, hingga dia tidak merasa bahwasannya apa? Bahwasanya dia melakukan hal tersebut dengan terpaksa atau dia mengungkit di hadapan istrinya. Saya sudah berbuat ini, saya seperti ini, dia merasa bahwa ini kewajiban dia. Seperti seorang ibu, ketika dia mendidik anaknya, tidak pernah merasa bahwa ini merupakan beban. Maka kalau anaknya sakit, anaknya susah, dia akan lebih susah lagi. Kecintaan seorang ibu, tanggung jawab seorang ibu mendorong dirinya untuk menjalankan tugasnya dengan mudah. Begitu pula seorang laki-laki yang bekerja dari mulai pagi hingga malam hari, mencari nafkah dengan susah payah, kembali dengan penuh kebahagiaan dia bisa memberikan nafkah buat istri maupun anak-anak. Nah, kalau seorang suami menyadari akan kewajibannya, tugasnya, dia tidak akan mengungkit, tidak akan berhitung, dan ini akan membuat istrinya betul-betul akan merasakan kebahagiaan, kecintaan, dan penghargaan terhadap suaminya, akan mendorong dia yang tadinya belum memahami kewajiban dia untuk mempelajari kewajiban dia, karena khawatir dia akan kehilangan rahmat Allah dan kecintaan suami terhadap diri. Nah, setelah itu Allah menjelaskan bagaimana Allah memberikan kedudukan ini kepada suami, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd. Karena keutamaan yang Allah berikan pada masing-masing. Allah berikan keutamaan pada pria sesuai dengan perannya, berikan keutamaan kepada wanita sesuai dengan perannya. Tidak mungkin laki-laki bisa menggantikan kedudukan perempuan, perempuan tidak akan mungkin menggantikan kedudukan laki-laki. Ini telah diatur oleh Allah. Wa bima anfaqu min amwalihim, begitu pula dengan apa yang mereka infakkan dari harta mereka untuk istri mereka, seharusnya istri memahami betul-betul peran kedudukan suami.